tes. Tes. Hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang ahkamul musafir, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan seorang musafir, ya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang jarak safar dan juga tentang dan juga tentang berapa lama seorang boleh melakukan keringanan-keringanan musafir. Tapi sekarang kita akan bahas tentang menjamak sholat bagi orang musafir. Yang perlu kita ketahui bahwasanya yang dikatakan sunnah bagi musafir adalah sholat qashar, ya. Sholat 2 rakaat, 4 jadi 2. Adapun jamak maka sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan apa? Kebutuhan. Bisa jadi seorang musafir jamak, bisa jadi seorang musafir tidak jamak. Sebagaimana seorang yang mukim pun boleh jamak, ya, kalau memang ada kebutuhan seperti ada hujan, seperti ada rasa takut, ada kebutuhan mendesak, ya, maka boleh menjamak sholat. Jadi maksud saya ingin kenapa ya? Sampai di mana tadi? Ulang ya. Ulang dari awal ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum musafir. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hukum menjamak sholat bagi musafir. Yang perlu diketahui bahwasanya jamak tidak selalu melazimi qashar. Qashar tidak harus selalu jamak. Bisa jadi qashar tanpa jamak, bisa jadi jamak tanpa qashar, ya. Qashar tanpa jamak seperti yang Rasulullah lakukan ketika di Mina. Rasulullah SAW sholat pada waktunya 2 rakaat zuhur, 2 rakaat juga asar, 2 rakaat isya, namun tidak jamak, ya. Terkadang qashar sekaligus jamak seperti ketika Rasulullah SAW di Arafah dan Muzdalifah. Bisa juga jamak tanpa qashar seperti Rasulullah SAW pernah di Madinah jamak tanpa qashar karena Rasulullah sedang mukim, ya. Rasulullah kemudian menjamak, dan di antara sebab-sebab jamak misalnya karena hujan, karena rasa takut, ya, maka ini boleh menjamak. Seperti para ulama menyebutkan jika sakit yang parah, sulit bagi seorang yang sakit untuk mengulang-ulang sholat pada waktunya, maka dia boleh menjamak. Jadi qashar tidak harus selalu jamak dan jamak tidak harus selalu qashar. Nah, karena banyak orang yang salah sangka akan hal ini. Kemudian yang berikutnya mengenai menjamak sholat bagi musafir, ya.
eh, hukum yang berlaku yaitu boleh jamak takdim maupun jamak takhir. Boleh. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya orang musafir hukum asalnya boleh jamak. Hukum asalnya boleh jamak. Meskipun menetap. Jadi kondisi musafir ada dua. Kondisi musafir ada namanya sair, ada namanya nazil. Ya. Kondisi musafir ada dua. Disebut ya. Nazilan itu lagi menetap atau lagi singgah. Singgah atau menetap atau sairan ya, lagi jalan. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Dalam dua kondisi ini, musafir boleh menjamak sholat. Apakah dia nazilan, yaitu sedang menetap, singgah di hotel misalnya, atau di villa misalnya, atau bikin kemah, bikin tenda, dia boleh jamak. Apalagi dalam perjalanan dia boleh jamak. Sebagaimana Nabi SAW pernah jamak di Arafah. Rasulullah ketika di Arafah nazil, yaitu Rasulullah dibuatkan kubah, dibuat apa, tenda kemah ya. Itu kemah, kemudian Rasulullah SAW tinggal di situ, ya, kemudian sampai maghrib baru Rasulullah jalan lagi menuju ke Muzdalifah. Tapi ketika di Arafah Rasulullah SAW dalam kondisi nazil, dalam kondisi singgah, Rasulullah menjamak sholat duhur dan asar jamak takdim. Demikian juga ketika Rasulullah SAW jalan dari Arafah menuju Muzdalifah, sampai di Muzdalifah Rasulullah nazil lagi, singgah lagi karena bermalam sampai subuh. Dan Rasulullah SAW ternyata menjamak juga, yaitu jamak takhir salat maghrib dan isya, salat maghrib dan isya. Maka ini dalil bahwasanya musafir boleh menjamak dalam kondisi nazil atau dalam kondisi sair, singgah atau jalan. Demikian juga dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah SAW juga ketika di Tabuk dalam beberapa hari, itu adalah sebagai riwayat Rasulullah SAW singgah di Tabuk. Rasulullah SAW tinggal di Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW sholat menjamak. Padahal beliau sedang singgah. Yaitu singgah maksudnya bikin camp, bikin perkemahan, pasukan semua kumpul di situ. Rasulullah SAW juga ternyata menjamak. Ya. Baik. Jadi seorang musafir boleh menjamak baik sedang singgah maupun sedang berjalan. Namun mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Maka yang dibahas oleh para ulama. Yang lebih afdal ya, jika perhatikan sini poin yang kedua ya. Yang lebih afdal adalah jika yang poin pertama ya, jika sedang berjalan dijamak dan jika sedang menetap tidak dijamak. Ini yang lebih afdal. Jika sedang singgah nazil tidak dijamak, dan jika sedang sair berjalan di jamak. Itu kalau kita bicara yang lebih afdal. Meskipun boleh jamak. Ya. Kenapa? Karena ketika Nabi sedang nazil, sedang singgah di Mina, Rasulullah SAW di Mina, beberapa hari, Rasulullah SAW tidak menjamak. Beliau hanya mengkosor namun tidak dijamak. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah seringnya ketika sedang menetap, beliau tidak menjamak. Maka sebagian dalam riwayat juga, idza jadda bihi sair. Rasulullah SAW menjamak jika dalam perjalanan. Jika dalam perjalanan. Dan jika sedang dalam perjalanan, disunahkan untuk menjamak. Karena asalnya orang musafir diberi keringanan. Di antara keringanan adalah ketika dalam perjalanan dia menjamak. Beda ketika dia singgah. Tetapi pun meskipun dia singgah, dia jamak, boleh atau tidak? Boleh. Ya, jadi cuma masalah mana lebih afdal. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad agak tegas dalam hal ini, menekankan bahwasanya kalau sedang singgah maka berusaha tidak menjamak, meskipun boleh, tapi seorang berusaha tidak menjamak ketika sedang singgah. Baik, yang berikutnya, kapan jamak takdim, kapan jamak takhir? Perhatikan, mana yang lebih afdal? Jika jalan sebelum waktu masuk sholat yang pertama, maka lebih baik jamak takhir. Misalnya seorang bersafar, duhur misalnya jam 12, dia bersafar jam 11, ya sudah, jamak takhir, nanti aja pas waktu asar. Tapi kalau dia jalan setelah masuk waktu, misalnya jalan jam 1, maka lebih baik dia jamak takdim. Sholat duhur asar dulu baru berjalan. Ini kalau dia dalam perjalanan ya. Ingat ya, ini misalnya dia musafir, dia singgah di hotel,
kemudian ingin melanjutkan ke perjalanan berikutnya, maka lihat kapan dia melanjutkan perjalanan. Kalau ingin melanjutkan perjalanan lagi sebelum zuhur, maka hendaknya dia nanti jamak takhir. Kalau dia berangkat setelah jam 1 siang misalnya, mending dia jamak takdim. Tapi kalau dari rumah, tidak boleh. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, seorang hanya boleh mengambil keringanan musafir kalau sudah keluar kotanya. Masih ingat? Masih ini kita berbicara tentang orang yang dalam perjalanan. Ya. Intinya, dua-duanya boleh. Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Cuma kebiasaan Nabi SAW, kalau beliau melanjutkan perjalanan sebelum masuk waktu sholat yang pertama, maka beliau jamak takhir. Seperti misalnya berjalan sebelum maghrib. Ya sudah, kalau sebelum maghrib, ya nanti jamak takhir dikerjakan waktu isya. Dan kebiasaan beliau kalau melanjutkan perjalanan setelah masuk waktu yang pertama, maka beliau jamak takdim. Misalnya jam 1 baru berangkat, ya sholat duhur dulu sama asar jamak takdim. Atau misalnya berangkat setelah jam 6:30 setelah waktu masuk maghrib, maka lebih baik jamak takdim. Tapi ini terkait dengan menjamak sholat. Kemudian para ulama juga membahas tentang syarat menjamak sholat. Apa saja syarat menjamak sholat? Syarat menjamak sholat. Ini secara umum, baik yang musafir maupun yang tidak musafir. Apa syarat menjamak sholat? Syarat menjamak sholat, kita bagi dua, terkait jamak takdim, terkait jamak takhir. Terkait jamak takdim sama terkait jamak takhir. Adapun jamak takdim ada beberapa persyaratan yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, harus tertib. Ketika kita menjamak harus apa? Tertib. Ini jamak takdim. Yaitu kalau kita mau jamak takdim, zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Tidak boleh dibalik. Ini boleh dikatakan ijma ya. Tidak boleh dibalik. Asar dulu baru zuhur. Atau isya dulu baru apa? Maghrib. Jadi harus mendahulukan yang lebih dahulu. Ini sepakat para ulama, harus tertib. Harus tertib. Kemudian niat. Apakah harus diniatkan pada sebelum berakhir solat pertama, saya mau gabungkan dengan solat yang kedua? Sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan wajib harus ada niat. Yang afdol adalah ketika, misalnya saya mau jamak solat zuhur sama asar. Jam 1, saya lagi musafir, saya ingin jamak zuhur dan asar. Maka saya sudah, ketika takbiratul ihram salat zuhur, Allahu Akbar, saya sudah niatkan bahwasanya saya akan menggabungkan, memajukan salat asar. Saya sudah niatkan saya memajukan salat asar. Ini dianjurkan ketika takbiratul ihram. Namun mereka masih membolehkan, meskipun niat itu muncul belakangan, yang penting sebelum salam dari salat zuhurnya. Misalnya saya pas salat zuhur 2 rakaat, ketika rakaat kedua, pas lagi tasyahud, aduh, mending saya jamak ya, habis ini, karena ide-ide muncul kadang-kadang ketika sedang salam. Habis ini, wah kalau saya sholat nanti, udah akhirnya saya niatkan jamak. Saya mau jamak takdim. Boleh, boleh. Yang penting sebelum salam, yaitu sebelum berakhir sholat yang pertama. Demikian juga berlaku pada maghrib dan isya. Dianjurkan ketika kita ingin menjamak takdim, ketika takbiratul ihram di sholat maghrib, kita sudah niat akan memajukan isya. Seandainya niat itu muncul setelah rakaat pertama, kemudian di rakaat ketiga sholat maghrib baru muncul, yang penting sebelum salam, maka masih boleh. Masih boleh. Yang penting niat itu muncul sebelum selesai dari sholat yang pertama. Faham? Ini mazhab sebagian ulama, di antaranya mazhab Syafi'iyah. Pendapat sebagian ulama yang lain, dan saya lebih cenderung pada pendapat itu, boleh niat belakangan. Meskipun setelah selesai sholat yang pertama. Dengan syarat uzur yang membolehkan jamak ada. Uzur yang membolehkan jamak ada. Misalnya begini. Misalnya saya sholat zuhur. Saya musafir. Bukankah musafir uzur boleh jamak? Boleh. Setelah sholat zuhur, lihat jam, zikir. Aduh, jamak aja deh. Nanti susah. Ternyata pesawat kita dimajuin. Ya udah, jamak. Niat jamak muncul setelah selesai sholat zuhur. Boleh atau tidak? Sebenarnya mengatakan boleh. Yang penting yang dilihat uzurnya masih ada. Engkau masih musafir. Contoh misalnya, seorang sholat zuhur, kemudian ini dia lagi tidak musafir. Dia lagi sholat di masjid, lagi mukim. Ketika rakaat terakhir hujan lebat.
Setelah itu, hujan, kita jamaah aja ya. Jamaah, oke Ustaz. Udah. Jamaah, boleh. Kenapa? Uzurnya ada. Karena uzurnya hujan. Jadi meskipun muncul niat tersebut setelah selesai dari sholat yang pertama. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena banyak dalil menunjukkan Rasulullah SAW ketika jamak, Rasulullah tidak kasih tahu para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah jamak. Tiba-tiba Rasulullah jamak. Rasulullah tidak bilang, nanti jamak ya. Enggak ada. Tiba-tiba jamak, para sahabat tinggal ikut aja. Menunjukkan tidak mengapa niat itu muncul meskipun setelah selesai sholat yang pertama. Meskipun setelah sholat yang pertama. Dan ini pendapat banyak ulama, di antaranya adalah pendapat Hanafiyah, dan ini pendapat sebagian pendapat Malikiyah, sekelompok ulama Syafi'iyah, dan ini pendapat juga dari sebagian pendapat Hanabilah. Ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini pendapat Syekh bin Baz dan pendapat Syekh Utsaimin. Bahwasanya niat meskipun muncul belakangan tidak jadi masalah. Yang penting uzurnya masih apa? Masih ada. Paham? Paham tidak? Maka kalau antum lagi sholat atau kita jamak ya, sudah aja, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting uzurnya masih ada. Baik. Syarat yang ketiga yang mereka sebut adalah al-muwalat. Al-muwalat maksudnya berkesinambungan tanpa ada jeda yang lama. Kalau kita sholat zuhur, kemudian kita mau gabungkan dengan sholat asar kita majukan, tidak boleh lama-lama. Jangan makan nasi goreng dulu baru kemudian lanjut sholat asar. Nah, kalau kita ada nasi goreng dulu, ini jeda yang lama. Sehingga jeda ini menjadikan tidak sah untuk menjamakkan dua sholat. Karena namanya secara bahasa jamak digabungkan. Adapun kalau sudah terpisah dengan kegiatan yang cukup lama, seperti makan nasi goreng, atau ngobrol-ngobrol 5 menit, maka ini sudah tidak dikatakan menjamak lagi. Sudah tidak dikatakan menjamak lagi. Kenapa? Jedanya lama. Jedanya lama. Ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Bahwasanya harus ada muwalat. Tidak boleh jeda yang lama. Akan tetapi pendapat yang benar, ini tidak disyariatkan. Tidak disyaratkan. Pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, tidak disyaratkan. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibn Taimiyah. Dan juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud, salat maghrib, kalau nggak salah dalam riwayat, Ibnu Mas'ud salat maghrib, setelah itu dia makan. Setelah dia makan, dia langsung jamak salat isya. Dia makan dulu. Bahkan disebutkan dia salat maghrib, setelah itu dia salat 2 rakaat, setelah maghrib, setelah itu dihadirkan makanan, dia makan, setelah itu dia qomat lagi, salat isya. Jadi ada jeda antara salat maghrib dengan salat isya. Dipotong dengan 2 rakaat setelah maghrib dan juga makan malam. Baru kemudian salat isya. Ini jeda lama atau tidak? Lama. Ya. Dan ini di antara dalil yang dipilih oleh para ulama, di antaranya Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad, bahwasanya berkesinambungan juga tidak harus. Intinya apa? Jamak tersebut, mereka maknakan jamak adalah bukan harus waktu berdekatan. Jamak itu maksudnya menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Beda ya. Kalau yang pertama cara pandangnya jamak itu 2 sholat harus dikerjakan dalam waktu yang sama. Sehingga mereka mensyaratkan harus berkesinambungan, tidak boleh ada jeda. Adapun pendapat kedua, dan saya lebih condong pada pendapat tersebut, maksudnya jamak bukanlah harus berdekatan, tapi jamak itu maksudnya 2 sholat dikerjakan dalam salah satu waktu, apakah takdim maupun takhir. Intinya kapan sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, itu namanya jamak, meskipun tidak harus berdekatan waktunya. Paham? Lebih hati-hati, sunnahnya berdekatan. Jangan ditunda-tunda ya. Tapi kadang-kadang kita ada suatu problem sehingga membuat kita harus tertunda. Contoh misalnya seorang masuk di Masjid Nabawi. Kemudian dia sholat duhur. Dia ingin jamak dengan sholat asar. Tahu-tahu ada sholat janazah. Dia menanti sholat janazah. Baik. Bagi yang berpendapat jamak harus gabung, tidak boleh jeda lama. Sholat janazah waktunya lama. Karena Nabi SAW menunggu lagi, apalagi di Mekah, lama. Lama nunggu sholat apa? Janazah. Tapi bagi yang berpendapat bahwasanya jamak tidak harus waktu berdekatan, maka sholat janazah tidak menghalangi untuk
menggabungkan sholat setelahnya. Menggabungkan sholat setelahnya. Ini contoh misalnya. Misalnya kita setelah sholat duhur ternyata ada kegiatan mendesak. Harus segera ini, angkat ini, angkat ini, angkat ini. Kita sholat asar belakangan, tidak jadi masalah. Allah alam itu pendapat lebih kuat. Karena dimaksud dengan jamak bukan harus berdekatan sholat waktunya, kedua sholatnya, tetapi maksudnya kedua waktu sholat tersebut, kedua sholat tersebut dikerjakan dalam satu waktu, yaitu apakah di waktu zuhur ataukah di waktu asar, takdim maupun takhir. Maghrib dan isya dikerjakan waktu maghrib, yaitu takdim, atau maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya, takhir. Itu dikatakan jamak. Tentunya lebih hati-hati dan lebih sunnah adalah waktunya digandengkan. Jangan juga kita menyengaja untuk menjarakkan waktu. Tetapi seandainya ada jarak waktu, maka tidak mengapa meskipun ada jeda. Wallahu a'lam bishawab. Faham? Faham? Syarat berikutnya tentang jamak takdim. Tidak boleh solat pertamanya solat Jumat. Ini pendapat banyak ulama, di antaranya Hanabilah. Bahwasanya kalau jamak takdim tidak boleh ditakdim dengan solat Jumat. Itu tidak boleh jamak takdim solat Jumat dengan solat asar, enggak boleh. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya solat Jumat adalah solat tersendiri, tidak bisa dikiaskan dengan solat zuhur. Ini pendapat Hanabilah. Dan Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan menjamakkan solat Jumat dengan solat asar. Yang ada Rasulullah SAW menjamak solat zuhur sama solat apa? Asar. Maka ini pendapat cukup kuat dan ini pendapat sampai Syekh Utsaimin menulis sekian perbedaan antara solat Jumat dan solat zuhur. Perbedaan itu menghalangi untuk mengkiaskan solat zuhur dengan solat Jumat. Solat Jumat solat yang berbeda dengan solat zuhur. Ini pendapat. Namun pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, dan saya pernah ada tulisan khusus tentang masalah ini, bahwasanya boleh menjamak solat Jumat dengan solat asar, jamak takdim. Dengan mengkiaskan Jumat terhadap zuhur. Kenapa dikiaskan? Karena di sisi waktu sama waktunya. Yang kedua, Jumat dikatakan pengganti apa? Zuhur. Ada yang mengatakan kenapa Jumat 2 rakaat? Jumat 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Sehingga 2 khutbah mengganti 2 rakaat. Kemudian buktinya juga kalau seorang tidak bisa sholat Jumat, dia ganti dengan sholat apa? Zuhur. Kalau antum terlambat Jumatan, antum sholat Jumat sendiri atau sholat zuhur? Sholat zuhur. Berarti Jumat bisa dikiaskan dengan zuhur. Dan kalau kita melihat pada urusan keringanan, maka seharusnya sama hukumnya antara Jumat dengan apa? Zuhur. Adapun Nabi SAW tidak pernah menjamak antara Jumat dengan asar, karena Nabi kalau bersafar tidak pernah sholat Jumat. Karena Nabi ketika bersafar tidak pernah sholat Jumat. Sehingga untuk membayangkan terjadinya jamak antara Jumat dengan asar tidak mungkin terjadi ketika Nabi sedang musafir. Karena Nabi musafir tidak pernah sholat Jumat. Yang beliau lakukan selalu sholat zuhur. Seperti ketika di Arafah hari Jumat. Waktu haji wada di Arafah hari Jumat. Maka Rasulullah SAW sholatnya zuhur bukan Jumat. Ya. Tetapi kasusnya berbeda seperti kita. Saya musafir ke Bandung. Kemudian di Bandung ada sholat Jumat, saya ikut sholat Jumat. Apakah boleh setelah itu saya sholat asar 2 rakaat? Maka tadi saya bilang ada khilaf. Banyak ulama mengatakan tidak boleh dengan dalil tidak dikiaskan antara Jumat dengan zuhur. Tapi saya sendiri lebih cenderung akan bolehnya. Dan itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah mengingat ada kesamaan antara Jumat dengan zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Faham tidak? Misalnya pertanyaan terkait dengan tadi mualat tidak boleh ada jeda. Jika seorang sholat zuhur, dia sedang musafir, sholat zuhur, kemudian dia niat jamak takdim. Rumahnya dia di Jakarta, kemudian dia di Bandung, dia lagi safar ke Bandung. Kemudian dia berjalan dari Bandung menuju Jakarta. Di Bandung jam 1, dia sholat duhur 2 rakaat. Baik. Kemudian dia mampir ke rest area jam 2, dia sholat asar 2 rakaat. Boleh atau tidak?
Ada khilaf tentunya. Yang lebih kuat boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh tidak apa tidak boleh? Kita bilang tadi masalah mualat, masalah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh ada jeda di antara keduanya. Ada yang mengatakan boleh ada jeda. Pendapat yang lebih kuat yang mana dulu? Yang boleh ada jeda. Karena maksudnya jamak bukanlah menggabungkan dua solat dalam satu dalam pelaksanaan berdekatan, tapi dua-duanya dikerjakan dalam satu waktu. Yaitu zuhur dan asar dikerjakan waktu zuhur, atau zuhur dan asar dikerjakan waktu asar. Meskipun ada jeda. Maka pertanyaannya, jika seorang pulang ke Jakarta dan dia adalah penduduk Jakarta, dia berangkat dari Bandung jam 1, kemudian dia sholat duhur 2 rakaat. Benar atau tidak? Karena dia musafir. Terus dia tidak langsung sholat asar. Dia pergi dulu sampai di rest area, dia ngopi-ngopi, jam 2, dia sholat asar 2 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Karena masih di waktu zuhur. Paham? Kita memilih pendapat bahwasanya tidak harus bergandengan. Di antara dalilnya Ibnu Mas'ud pernah sholat maghrib, kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah, kemudian dia makan malam, kemudian dia sholat isya. Paham? Pertanyaan berikutnya. Dia berangkat jam 1, dia sholat duhur di stasiun Wus. Wus masih ada nggak? Masih. Setelah itu, ya nanti sholat asar saya jamak. Kemudian dia naik bus sampai di Halim, Jakarta, jam berapa? 1:30. Saya mau sholat asar 2 rakaat. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Uzurnya sudah hilang. Faham? Ya, dia harus sholat asar nanti pada waktunya, jam 3:30. Faham tidak? Paham. Kalau mau jamak pas di stasiun Wus atau pas di tengah perjalanan masih boleh. Ketika sudah tiba di Jakarta, uzur dia sebagai musafir sudah hilang. Maka dia tidak boleh lagi menjamak. Paham? Masalah berikutnya. Salat di Masjid An-Nafi. Salat duhur. Tidak safar. Paham? Kemudian habis salat duhur hujan keras. Hujan keras. Paling sebentar hujan. Ternyata hujan sampai 2 jam. Jam 3. Udahlah kita sholat asar aja. Boleh tidak? Hah? Jangan bikin masalah ya. Boleh tidak? Menurut pendapat tadi, boleh. Karena uzurnya masih ada. Tapi jangan bikinlah, enggak usah. Ini sekedar teori. Ini sekedar apa? Teori. Ini pendapat tadi Imam Ahmad, pendapat Ibn Taimiyah, dan juga pendapat sebagian ulama. Baik. Paham ya? Sekarang kita masuk ke syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir. Saya lupa tadi, kalau seorang tadi memilih pendapat sebagian Syafi'iyah, membolehkan menjamak antara Jumat dan Asar, maka setelah Jumatan, dia sholat Asar berapa rakaat? 2 rakaat kalau dia musafir. Dia sholat rakaat asar berapa rakaat? 2 rakaat. Dia musafir. Baik, sekarang syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir. Syarat pertama, harus meniatkan jamak ketika menunda sholat pertama. Jika tidak, maka qadha. Misalnya, saya musafir, nanti salat jamak takhir. Waktu duhur, nantilah. Saya niat jamak takhir nanti. Dia harus niatkan untuk menunda sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Adapun kalau dia tidak niatkan, ngobrol ketawa, udah jam 4, ya Allah saya belum sholat duhur. Qadha berarti. Berarti sholat duhurnya qadha. Paham? Beda kalau sejak awal dia sudah niatkan, nantilah kita jamak aja jamak takhir. Jadi ketika jamak takhir, kita nunda sholat yang pertama, diundur ke waktu sholat yang kedua. Harus kita niatkan bahwasanya memang kita menunda karena untuk jamak. Adapun kalau kita tidak niatkan berarti kita bermaksiat. Berarti kita sholatnya qadha. Paham? Misalnya saya di Bandung kemudian saya main-main di Dago, enggak tahu apa yang mau dimain di sini. Terus main ngobrol-ngobrol, ngopi apa segala, main sepeda kayak apa kayak tahu-tahu udah jam 4. Ya Allah belum sholat duhur.
Jadinya qadha apa jadi jamak? Qadha. Karena saya tidak niatkan menunda sholat duhur ke waktu asar. Paham? Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau saya tahu, ngelur gak? Nanti. Jamak gampang, musafir. Ambil keringanan. Udah jauh-jauh ngapain gak ambil keringanan? Allah suka keringanan diambil. Banyak dalil keluar. Ya udah. Berarti ketika saya sholat asar, duhur jam 4, qadha atau jamak? Jamak. Karena saya sudah niatkan untuk menundanya. Dan tidak dikatakan sholat qadha. Karena kita memang sengaja menunda waktu sholat pertama ke waktu berikutnya. Sehingga sholat pada waktunya. Namanya sholat jamak. Paham? Taib. Syarat yang kedua, uzur tetap berlanjut hingga masuk waktu yang kedua. Karena penundaan sholat pertama dibolehkan karena uzur. Penundaan sholat pertama dibolehkan karena uzur. Kalau kita uzurnya sudah hilang, misalnya hujan, misalnya safar, kita ingin menunda sholat zuhur ke asar. Nanti ajalah. Ternyata saya sudah naik bus, saya sudah balik di Jakarta, jam 3, masih ada waktu sholat zuhur, jam 3 masih sholat zuhur enggak? Maka saya tidak boleh tunda ke asar karena uzur sudah hilang. Uzur sudah hilang, paham? Saya tidak bisa lagi menjamak takhir. Karena di waktu sholat pertama saya sudah hilang uzurnya. Saya sudah jadi mukim kembali. Paham? Seperti itu misalnya. Misalnya ada rasa takut. Kita mau sholat ke masjid. Ternyata ada tembak-tembakan di luar. Orang lagi tembak, ada satu orang gila nembak sana. Boleh jamak enggak di rumah? Boleh, karena ada rasa takut. Kalau keluar nanti bisa dibunuh. Atau boleh saja, boleh menjamah. Atau di masjid, kemudian kita mau balik ke rumah, ternyata ada orang tembak-tembakan di luar. Ada pembunuhan. Ada satu orang gila, nembak sana, nembak sini. Kita mau keluar takut. Jamak, kita boleh jamak. Boleh, karena ada rasa takut. Tetapi, itu jam 2 siang. Ketika kita mau jamak, kita mau, bukan. Kita mau tunda ke sholat apa? Asar. Kita mau tunda sholat asar. Mau pergi ke sholat zuhur, dari rumah mau sholat zuhur, ternyata ada tembak-tembakan di luar rumah. Sehingga kita enggak jadi sholat zuhur, kita bilang nanti aja kita sholat asar. Karena di antara sebab boleh jamak adalah ketakutan. Tetapi ternyata sebelum jam 3 siang, ketika jam 2 siang, penembaknya sudah ditangkap polisi. Masih boleh enggak kita tunda zuhur ke asar? Enggak boleh lagi. Karena uzurnya sudah hilang. Jadi syarat kedua, uzur tetap berlanjut di waktu sholat pertama hingga masuk waktu sholat kedua. Kalau uzurnya berlanjut maka boleh jamak takhir. Kalau uzurnya sudah hilang tidak boleh jamak takhir. Harus sholat pada waktunya. Karena hukum asal sholat dikerjakan pada waktunya. Inna sholata kanat al-mina kitaba mawquta. Sholat pada waktunya masing-masing. Baik. Yang ketiga, apakah tetap disyaratkan untuk tertib? Ingat, kalau jamak takdim harus tertib. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Nah, kalau jamak takhir, apakah harus tertib ataukah boleh asar dulu baru zuhur, isya dulu baru maghrib? Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tetap harus tertib. Kenapa? Karena demikianlah Nabi SAW sholat ketika jamak, Rasulullah tidak pernah membalikkannya. Mau jamak takdim, jamak takhir, maka Rasulullah selalu tertib. Sebagian ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah, berpendapat tidak harus tertib kalau jamak takhir. Tidak harus tertib ketika jamak takhir. Adapun jamak takdim harus tertib, kata mereka harus urutan. Adapun jamak takhir tidak harus tertib. Kok bisa demikian? Apa yang membedakan? Kata ulama Syafi'iyah, karena ketika jamak takdim, hukum sholat kedua, dia adalah pengikut. Maka pengikutan ini tidak bisa terwujudkan kecuali setelah dilaksanakan yang pertama. Sehingga yang pertama kemudian ikut. Sehingga dua syarat. Harus tertib, harus bergabung. Ini madhab Syafi'iyah. Harus tertib dan harus digabungkan. Karena asar ini adalah pengikut zuhur. Jika tidak dilaksanakan zuhur, maka asar tidak bisa diikutkan. Sehingga jamak takdim syaratnya harus mualat menurut madhab Syafi'i, bergandengan dan harus tertib.
Ketika mereka bicara tentang jamak takhir, kata mereka tidak harus dua-duanya. Kenapa? Karena ketika itu sholat asar tidak jadi pengikut zuhur, karena sholat asar pada waktunya. Dan tidak kita katakan zuhur pengikut asar, enggak. Tapi duhur dimundurkan ke asar. Ketika duhur berhasil dimundurkan ke asar, ya sudah. Mau asar dulu juga boleh. Mau tidak gabung juga boleh. Ini mazhab Syafi'iyah. Untuk jamak takhir. Ngerti atau tidak ngerti? Saya ulangi, mazhab Syafi'i agak istimewa atau agak beda ya dalam hal ini antara jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim kata mereka harus mualat, harus gandengan dan juga harus tertib. Sebagaimana mayoritas ulama juga harus tertib. Adapun jamak takhir, mayoritas ulama berpendapat harus tertib, kata Syafi'iyah enggak. Kenapa enggak? Karena pada jamak takdim asar adalah pengikut zuhur atau isya adalah pengikut apa? Maghrib. Maka fungsi dia sebagai pengikut baru bisa terjadi jika pertama dikerjakan dan harus bergandengan. Sehingga harus tabaiyahnya, pengikutnya harus terjadi, maka harus tertib dan harus bergandengan. Berbeda dengan jamak takhir. Kata jamak takhir, asar tidak lagi pengikut. Dan kita tidak katakan zuhur pengikut asar, tapi zuhur kita tarik ke waktu apa? Asar. Ketika zuhur kita tarik ke waktu asar, ya terserah. Mau asar dulu boleh, mau zuhur juga boleh, dan tidak harus gabung. Yang penting, asar pada waktunya, waktu zuhur dipindahkan ke asar. Sehingga mereka mengatakan untuk jamak takhir tidak harus mualat, tidak harus berkesinambungan, dan juga tidak harus tertib. Namun lebih hati-hati tertib. Ini lebih hati-hati. Tapi kalau mazhab Syafi'i, misalnya, saya musafir, saya datang ke Bandung, tiba waktu asar. Saya sholat di Masjid An-Nafi, niat sholat asar. Karena kesamaan niat antara makmum dengan imam itu utama. Imamnya sholat asar, saya niat sholat asar. Nanti dia assalamualaikum, assalamualaikum, saya sholat duhur. Boleh enggak menurut mazhab Syafi'i? Boleh. Menurut jumhur, tidak boleh. Karena sholat harus dikerjakan secara tertib. Tapi menurut Syafi'i boleh, karena jamak takhir. Wallahu a'lam bishawab, lebih hati-hati, tetap tertib, lebih hati-hati. Fahimtum? Nanti ada pertanyaan baru ketahuan paham atau tidak. Sampai sini paham ya? Ada yang bertanya? Ada yang bisa meringkas? Tapi kita lanjut pembahasan berikutnya. Jika musafir bermakmum kepada mukim. Jika musafir bermakmum kepada mukim. Tentunya yang pertama, jika mukim bermakmum kepada musafir, maka harus sempurnakan bilangan rakaatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah jadi imam, kemudian makmumnya mukim, maka Rasulullah mengatakan atimmu sholatakum fa inna qaumun safrun, ya. Sempurnakanlah salat kalian, sungguhnya kita adalah musafir. Kita adalah musafir, ya. Meskipun Rasulullah musafir, tidak ada yang berani mukim jadi imamnya Nabi, enggak ada. Nabi tetap jadi imam. Maka yang di belakang yang mukim, Rasulullah suruh sempurnakan apa? Salatnya. Jadi kalau mukim bermakmum kepada musafir, mukim tetap sholat 4 rakaat meskipun imamnya sholat 2 rakaat. Dan ini sering kita lakukan juga kalau kita lagi ngisi pengajian disuruh jadi imam. Saya bilang saya musafir ya, nanti antum lanjut 3-4. Ya. Maka begitulah aturannya kalau mukim bermakmum kepada musafir. Baik, berikutnya yang kedua, jika musafir bermakmum kepada mukim. Jika musafir bermakmum kepada mukim. Maka harus ikut, ya, harus ikut sholat mukim, yaitu sempurna, 4 rakaat. Namanya sholat itmam, sempurna. Ya. Misalnya saya di Bandung, saya sekarang musafir. Kalau saya sholat di sini, sholat duhur, saya sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Karena imam saya mukim. Bahkan meskipun masbuk, jika masbuk, bahkan sebagian ulama berpendapat, meskipun dia mendapati tahiyat akhir.
Karena dia masuk dalam status bermakmum, meskipun tidak dapat rakaat, namanya rakaat harus didapati ketika ruku. Kalau orang dapat sholat isya, cuma dapat tasyahud akhir, dia dapat rakaat atau tidak? Tapi dia statusnya makmum atau bukan? Makmum. Namun tidak dapat rakaat, maka dia harus bangkit, sempurnakan 4 rakaat. Beda kalau dia dapati ketika imam pas ruku rakaat keempat. Kalau dia dapati imam ruku rakaat keempat, dia masuk, berarti dia dapat rakaat. Berarti kalau imam salam, dia tinggal tambah 3 rakaat. Faham? Tapi kalau dia dapat imam, setelah iktidal, sami Allah liman hamidah, dia masuk rakaat ke tempat, imam sudah iktidal, maka dapat rakaat atau tidak? Tidak. Kalau imam selesai, dia tambah berapa rakaat? 4. Baik, sekarang musafir. Dia masbuk. Dan dia dapat imam ketika sedang ruku rakaat keempat. Ruku rakaat keempat. Ketika imam salam, dia tambah berapa rakaat? 3. Karena dia harus sholatnya sama dengan imam. Paham? Kalau dia dapat imam pada rakaat keempat, sudah tasyahud akhir, dia masuk tasyahud akhir. Ketika imam salam, tambah berapa rakaat? 4. Karena dia sudah terlanjur jadi makmum. Kalau dia tidak mau, dia tunggu aja selesai. Selesai lah, capek. Selesai, dia 2 rakaat aja. Karena kalau dia masuk status tasyahud, ikut tasyahud, berarti dia masuk status dalam mekanisme sholat orang mukim. Ya sudah, kalau imam salam, dia 4 rakaat. Kalau dia tidak mau, ya sudah, dia enggaklah, salam dulu. Tanggung, nantilah, tanggung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia mau sholat, tahu-tahu ada, mau sholat jamaah, mukim lagi. Tapi seandainya dia sholat sendiri, jadi 2 rakaat. Faham? Jadi kapan dia terjebak dalam status sholat mukim, dia harus sholat sempurna. Demikianlah sunnah Nabi yang Nabi ajarkan. Baik. Berikutnya, jika sholat zuhur bersama imam mukim, kemudian dia ingin jamaah asar, maka dia sholat zuhur 4 rakaat, kemudian dia qomat, dia sholat asar berapa? 2 rakaat, karena dia musafir. Meskipun bahkan dia masbuk, ketika dia masuk dalam imam rakaat ketiga, sholat zuhur, maka ketika imam selesai, salam, dia tambah 3 rakaat. Setelah itu dia qomat, dia tambah 2 rakaat. Sholat asarnya di jamak. Fahim tuh? Taib. Jika sholat maghrib dengan bermakmum kepada mukim sholat isya, ini repot nih. Dia musafir, dari Jakarta tiba di Bandung, pas waktu isya. Dan dia ingin jamak terakhir. Dia masuk masjid, imamnya sholat isya. Dia belum sholat maghrib. Apa yang dia lakukan? Kalau madhab syafi'i gampang, ikut aja sholat isya. Nanti sholat maghrib belakangan. Benar atau tidak? Kalau syafi'i. Karena boleh tidak tertib. Tapi kalau jumhur mengatakan harus tertib. Tidak sah kalau isya dulu baru maghrib. Harus tertib maghrib dulu baru isya. Nah, bagaimana caranya kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama? Maka ada beberapa cara, dan ini tidak ada nasnya. Nas itu tidak terjadi disampaikan dalil dari Nabi kejadian seperti ini. Namun dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan kita masuk sholat maghrib ketika rakaat ketiga, imam naik ke rakaat keempat, benar enggak? Kita rakaat ketiga, maka kita tetap tasyahud. Tapi kita enggak salam. Imam rakaat keempat nungguin, imam rakaat keempat sampai dia tasyahud akhir bareng-bareng baru salam bareng. Dan ini sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat khauf, Rasulullah SAW terkadang berdiri lama menanti rombongan berikutnya menyelesaikan 1 rakaat. Rasulullah menanti, baru kemudian lanjut bareng. Jadi, kalau kita sholat maghrib ketemu isya, kita rakaat dari pertama masuk. Dari awal, ketika rakaat ketiga, imam naik ke rakaat keempat, kita tasyahud akhir. Kita tasyahud akhir, imam rakaat keempat biarin, kita doa terus. Berdoa dengan sepuas-puasnya. Tunggu imam turun ke rakaat keempat, baru salam bareng. Ini salah satu cara. Cara kedua
Ada yang mengatakan kita sholat rakaat ketiga, imam naik rakaat keempat, kita tasyahud cepat-cepat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita nyusul rakaat keempat sebagai rakaat pertama. Imam rakaat keempat, kita rakaat pertama. Masalahnya kalau imam salam kita tambah 3 lagi. Karena kita masuk dalam mekanisme sholat mukim. Paham? Tapi kalau cara pertama, imam salam, kita tinggal tambah 2 rakaat karena kita musafir. Bisa bedakan? Saya ulangi 2 cara. Cara pertama, ketika rakaat ketiga, kita maghrib, imamnya mukim isya. Maka dia naik rakaat keempat, kita tetap duduk tasyahud akhir, kita berdoa, tunggu sampai imamnya turun rakaat keempat, ketika rakaat keempat, baru salam bareng. Baru kita qomat, kita sholat isya berapa rakaat? 2 rakaat, karena kita musafir. Cara kedua, di rakaat ketiga kita tasyahud segera, kemudian kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian kita naik mengejar rakaat keempatnya imam. Maka kita rakaat pertama, imam rakaat keempat. Cuma kalau imam salam, kita harus tambah lagi 3 rakaat. Kita sudah terjebak dalam mekanisme sholat mukim. Paham? Paham ya? Insyaallah. Cara lebih mudah. Kalau antum masuk di masjid, lebih mudah. Antum masuk di masjid, misalnya antum dari Jakarta tiba di Bandung. Masjid An-Nafi baru azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sudah masuk isya. Sudah antum sholat maghrib sendiri. Meskipun qomatnya masih 15 menit. Kan kita bilang tidak harus apa? Bergandengan. Paham? Sholat maghrib sendiri, selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, sholat isya sama imam. Itu lebih aman. Dan saya biasanya melakukan yang ini. Saya datang, masuk waktu sholat isya, saya sholat maghrib sendiri. Pas qomat, saya sholat isya sama jamaah. Statusnya sholat isya. Paham? Jadi tadi ada beberapa metode. Ada berapa tadi? 3. Bukan. Kalau mazhab Syafi'i, gampang. Sholat isya aja dulu. Habis itu sholat maghrib. Sholat maghrib. Tapi kita lanjut. Sekarang sholat-sholat sunnah ketika safar. Sholat-sholat sunnah ketika safar. Pertama terkait sholat rawatib. Sholat rawatib, maka sunnahnya ditinggalkan. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, maka Rasulullah tidak meninggalkannya meskipun sedang musafir. Adapun qobliyah ba'diyah, Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Rasulullah tidak mengerjakannya. Namun perhatikan, jika sholatnya mengikuti mekanisme sholat mukim, nah ini masalahnya. Ya. Jika dia ternyata bermakmum kepada imam mukim. Seperti kita di Madinah, kita umrah, kita kan sholat subuh, zuhur, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ikut imam. Iya atau tidak? Rugi sudah pergi ke Makkah, Madinah, kemudian sholat di kamar. Rugi. Rugi atau tidak? Rugi. Maka kita sholatnya ikut imam. Maka sholat kita mekanismenya, meskipun kita musafir, tapi mekanisme sholatnya sholat mukim. Nah, dalam kondisi mekanisme kita sholat mukim seperti ini, sebagian ulama berpendapat tetap dianjurkan sholat rawatib. Karena mekanisme kita sholat mukim. Berbeda ketika kita di jalan, kita sholatnya 2 rakaat. Kalau kita sholat 2 rakaat, tidak usah sholat qobliyah ba'diyah. Yang 4 aja jadi 2, lain kau tambah lagi 2 sebelumnya, 2 lagi sesudahnya. Yang intinya saja jadi 2, dan keringanan. Dan ini sunnah Nabi. Nabi tidak pernah qobliyah dan tidak pernah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Maka mana yang lebih afdal ketika kita sedang musafir? Saya tanya, mana yang lebih afdal? Sholat 2 rakaat atau sholat 4 rakaat? 2 rakaat lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Sholat 2 rakaat atau 2 rakaat dengan qobliyah dan ba'diyah? 2 rakaat saja. Kenapa lebih afdal? Karena itulah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau Nabi sudah meringankan 4 jadi 2, ngapain kita tambah lagi 2 sebelumnya dan sesudahnya? Ini kalau kita statusnya mekanisme sholat musafir. Nah, yang jadi masalah kalau kita ternyata mekanismenya sholat mukim. Maka kalau tidak sholat rawatib boleh saja, tidak ada masalah, kita toh musafir. Tapi sebenarnya mengatakan kalau mau sholat rawatib juga tidak mengapa. Karena mekanisme sholatmu adalah sholat mukim. Faham?
Jadi misalnya kalau kita di Mekah, Madinah mau qobliyah, ba'diyah boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Tetapi kalau qobliyah subuh tetap kita lakukan. Paham? Baik. Adapun solat-solat sunnah harian, maka silakan dilakukan seperti solat malam, seperti solat duha, silakan, enggak ada masalah. Solat malam, solat duha. Solat malam, Rasulullah tidak tinggalkan solat malam. Misalnya juga melakukan apa? Solat mutlak, boleh. Solat sunnah mutlak, mutlaqah ya. Ingin solat sunnah mutlak, silakan. Kapan aja boleh. Yang terkait tidak dilakukan cuma solat rawatib. Karena mekanisme solatnya bukan solat mukim, tapi mekanisme solat musafir 4 jadi 2. Ketika 4 jadi 2 maka mekanisme berubah. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Adapun salat sunnah lain silakan. Salat malam, Rasulullah salat malam. Salat witir silakan salat witir. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah salat 8 rakaat. Ada yang mengatakan salat duha, ada yang mengatakan namanya salat al-fatah ketika menaklukkan suatu kota. Tapi ada yang mengatakan Rasulullah salat duha, tapi Rasulullah salatnya di waktu duha. Sehingga pingin salat duha ketika musafir boleh. Seperti jamaah yang sedang di Mina. Di Mina mereka mekanismenya solat musafir. Bahkan tidak jamak. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya. Maka tidak qobliyah, tidak ba'diyah. Kecuali qobliyah apa? Subuh. Tapi kalau ingin solat duha silakan. Pingin solat malam silakan. Meskipun musafir. Pingin solat mutlak, pingin solat aja boleh. Pingin solat aja boleh. Apalagi pendapat ulama Syafi'iyah seperti di Masjidil Haram, kata mereka solat kapan saja boleh, meskipun waktu terlarang. Namun diselisih oleh mayoritas ulama. Islam mengatakan yang boleh solat kapan saja bukan solat sunnah mutlak, tapi yang boleh solat kapan saja, solat 2 rakaat setelah tawaf. Solat 2 rakaat setelah tawaf. Siapa yang sudah tawaf, waktu kapan saja boleh solat 2 rakaat. Adapun solat mutlak di waktu terlarang tidak boleh. Tapi mazhab Syafi'i bolehkan. Intinya ketika musafir yang gugur cuma sholat rawatib. Tapi di antara juga keringanan yang diberikan bagi orang musafir, boleh sholat sunnah di atas tunggangan, di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Tanpa hadap kiblat. Jadi kalau kita sedang musafir, kita mau sholat duha, mau sholat malam, mau sholat qobliyah subuh, tidak menghadap kiblat tidak ada masalah. Yang penting kita statusnya apa? Musafir. Lagi naik mobil, lagi naik bis, pengen sholat malam, bisnya hadap mana kita ikut aja. Jadi nggak perlu cari-cari arah kiblat dulu. Enggak, langsung aja Allahu Akbar. Karena Rasulullah SAW ketika sholat sesuai dengan arah kendaraan. Mau belok kanan, belok kiri, sholat aja. Ini diantara keringanan sholat sunnah ketika sedang safar. Boleh sholat tidak menghadap kiblat di atas kendaraan atau tunggangan. Ini salah satu keringanan agar orang termotivasi untuk selalu connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. So connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh sholat di atas kendaraan. Alhamdulillah kalau kita pun nyetir boleh. Kita pun nyetir boleh. Misalnya antum nyetir dari Bandung ke Jakarta. Jakarta ke Bandung hadap mana itu? Barat atau timur? Jakarta ke Bandung hadap barat atau timur? Timur. Timur ya? Benar. Ya. Hah? Selatan. Ya sudah. Jakarta ke Bandung hadap mana? Selatan. Antum ketika nyetir, antum boleh sholat. Allahu Akbar. Sambil lihat jalan tapi. Jangan tidur. Antum Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Sambil perhatikan apa? Jangan merem begini. Nah, sambil ngisi waktu. Wudu, kemudian jalan. Bisa antum sholat malam dalam perjalanan. Dalam apa? Ketika ngisi waktu. Ngisi waktu. Dekat dengan Allah meskipun dalam perjalanan. Apalagi kalau dibonceng di belakang lebih santai. Antum nyetir aja antum bisa sholat. Nggak ada masalah. Kalau zaman dulu, orang naik onta gampang. Karena onta jalan sendiri. Tesla zaman dulu. Onta dia nggak usah disetir, soalnya jalan dia tahu GPS, dia tahu arah
kemana dia tuju. Onta itu hebatnya onta di situ ya. Bisa tahu dia ke arah kemana enggak. Jadi nggak usah digoyang-goyang, dia jalan sendiri menuju arah yang dituju. Jadi orang santai aja fokus. Tapi kalau kita setir mobil ya, kecuali antum naik mobil yang memang bisa jalan sendiri ya sudah. Jalan sendiri maksudnya setirnya yang nyetir, supir yang nyetir. Kalau ada supir santai. Kalau antum nyetir pun antum boleh sholat sunnah di atas kendaraan tidak harus menghadap kiblat. Ruku dan sujud dengan nunduk sedikit. Nunduk sedikit. Beda-beda dikit apa? Dikit. Tidak harus sampai begini, enggak. Enggak harus. Waktu ini saya pernah bahas juga masalah sholat sunnah ketika tidak safar. Apakah boleh di atas kendaraan? Khilaf di kalangan para ulama. Seperti antum sekarang tinggal di Bandung. Terus antum ingin pergi ke mall di Bandung. Atau antum ingin pergi kajian di Masjid Pusdai. Antum naik mobil. Bolehkah antum salat sunnah? Antum tinggal di Bandung. Tinggal di Dago misalnya. Ingin pergi Pusdai. Waktu duha. Bolehkah antum salat duha di atas kendaraan? Boleh tidak? Tidak boleh menurut mayoritas. Karena antum bukan musafir. Harus musafir syaratnya. Sebagian ulama seperti At-Tabari mengatakan boleh. Meskipun tidak musafir. Dia umumkan kebolehan Nabi sholat sunnah di atas kendaraan diumumkan meskipun tidak musafir. Dan saya pernah ketemu dua syekh yang berpendapat demikian. Mereka tidak musafir tapi mereka sholatnya di kendaraan. Ada kawan saya ada yang di Saudi, satu di Mekah, satu di Ha'il. Setiap ayo Firana jalan. Allahu Akbar. Saya di samping langsung dia Allahu Akbar lah. Sampai tujuan, Assalamualaikum. Turun. Nanti pas pulang, dia hobi sholat. Pas pulang bertamu, lalu bahasa Arab sedikit, Allahu Akbar lah. Saya ditinggal lagi. Dia sholat. Antum kenapa? Dia pilih pendapat boleh sholat sunnah meskipun tidak musafir. Dia pilih pendapat itu. Cuma ya ini pendapat ya. Ada teman saya juga di Mekah seperti itu. Syekh waktu itu dia penduduk Mekah. Kita mau ceramah habis sholat subuh, dia jemput saya sebelum subuh. Dia jemput naik mobil. Saya nunggu di luar apartemen. Begitu saya tunggu dia, tep. Saya turun, saya masuk, dia Allahu Akbar. Naik mobil, lampu merah. Dia baca sholat. Mungkin sholat malam atau sholat witir, nggak tahu saya. Ini sebelum subuh ini. Dia sholat. Dia belum berpendapat boleh sholat sunnah di atas kendaraan meskipun bukan musafir. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat hanya boleh bagi orang musafir. Karena orang tidak musafir dia bisa turun untuk sholat. Adapun sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan kecuali darurat. Darurat. Karena Rasulullah ketika sholat sunnah, Rasulullah kendaraan ketika sholat fardhu, Rasulullah turun. Kalau kita bisa turun, kita turun. Oleh karenanya jika seorang, misalnya dia turun bersafar dari Makassar menuju Jakarta, kalau ternyata sholatnya bisa dijamak takhir, maka lebih baik dia jamak takhir. Sehingga dia sholat sempurna di bumi dalam kondisi berdiri dan semua rukun-rukunnya bisa dikerjakan. Tetapi kalau tidak bisa, tidak mengapa meskipun di kendaraan dan tidak mengapa meskipun sebagian rukun tidak bisa dikerjakan. Itu namanya darurat. Baik, paham sampai sini? Ingat, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Yang pertama kali Allah hisab amalan seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka yang lain juga baik. Jika salatnya buruk, yang lain juga buruk. Dan di antara yang menjadikan salat kita menjadi salat yang baik adalah perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Karena ketika Allah periksa tentang salat kita, ternyata ada kekurangan, Allah bertanya, unzuru hal lahu min tatawu'in, hal li abdi min tatawu'in, lihatlah wahai para malaikat, apakah ada salat sunnah hambaku?
Ada, kalau ada maka dibuat menambal kekurangan sholat fardu kita. Dan aturannya kapan sholat kita bagus, yang lain juga bagus. Ini menunjukkan perhatian terhadap sholat harus lebih. Makanya para salaf dahulu punya perhatian terhadap sholat luar biasa. Karena ini yang pertama kali dihisab. Kalau ini selamat, yang lain insya Allah selamat. Kalau ini bermasalah, yang lain juga buruk. Maka di antara yang menopang kebaikan sholat kita adalah dengan banyak sholat sunnah. Maka seorang kalau sedang musafir, sholat sunnah. Sholat sunnah. Meskipun di kendaraan, di pesawat, di bis, di wus, ya, sholat. Pramugarinya kaget. Allahu Akbar. Kita lagi di kereta, Allahu Akbar, ya. Juga syiar bahwasanya sholat dikerjakan meskipun di kendaraan. Orang lihat kita sholat, dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sholat. Jadi ingat Allah. Lihat kita sholat aja, orang jadi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasakan. Taib. Ada beberapa hukum juga terkait musafir, bahwasanya apakah orang musafir wajib sholat Jumat? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib sholat Jumat. Namun jika hadir sholat Jumat maka sah. Maka sah dan tidak perlu sholat duhur. Kita tahu bahwasanya di sana ada orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, seperti orang sakit, orang musafir, wanita, tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mereka hadir sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah atau tidak? Sah. Namun dan tidak perlu lagi sholat zuhur. Baik, apakah musafir wajib sholat jamaah? Apakah musafir wajib sholat jamaah? Khilaf di kalangan para ulama. Wajib sholat jamaah, khilaf di kalangan ulama. Dua pendapat. Pendapat pertama, tetap wajib jika mendengar azan. Ini pendapat pertama. Ini pendapat dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dipilih oleh Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala, dan sebagian ulama mazhab memilih tetap wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda kuman hadis, man sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu. Siapa yang mendengar azan dan tidak menjawab azan tersebut, maka tidak ada salat baginya. Itu dia berdosa. Maka orang yang musafir tetap wajib salat berjamaah jika dia mendengar azan dan dalam kondisi nazil, yaitu sedang menetap. Kalau dia berjalan, perhatikan ini, jika dalam kondisi apa? Nazil. Jika dalam kondisi nazilan, yaitu lagi singgah. Contoh, seorang tidur di rumah teman, seorang tinggal di apartemen, seorang tidur di hotel, dengar azan wajib pergi ke masjid. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak wajib. Tidak wajib. Ini pendapat cukup kuat. Dalilnya apa? Kata mereka dengan qiyas aulawi, jika Jumat tidak wajib, apalagi sholat berjamaah. Pertama, qiyas aulawi. Perhatikan ini pembahasannya ketika sedang nazil, ya. Perhatikan, sholat Jumat ketika singgah. Kalau sedang jalan enggak. Sedang jalan sepakat enggak wajib. Jalan terus saja. Tapi kalau sedang singgah, ini sedang singgah. Maka bagaimana? Pendapat pertama wajib, karena singgah. Yang kedua tidak wajib. Qiyas aulawi, kenapa? Jika Jumat saja tidak wajib, apalagi jamaah. Padahal kita tahu sholat Jumat lebih ditekankan daripada sholat berjamaah secara umum. Benar atau tidak? Sholat Jumat lebih ditekankan daripada sholat jamaah. Jika sholat Jumat saja tidak wajib, apalagi sekedar sholat berjamaah. Meskipun dia sedang singgah. Kita di hotel sholat Jumat, saya enggak sholat. Saya musafir. Meskipun sedang singgah di hotel. Paham? Kalau dia tentu afdal. Semuanya sepakat. Kalau dia ke masjid, sholat berjamaah, tentu afdal. Jika dia sedang singgah. Tapi kalau dia tidak sholat berjamaah, bagaimana hukumnya? Maka tadi ada yang mengatakan tidak wajib. Yang kedua, ada dalil
Dalil spesifik. Khusus. Saya bacakan dalilnya. Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Daud, Ahlus Sunan dan yang lainnya disahihkan oleh Tirmizi. An Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu." Aku ikut haji bersama Nabi. Nabi haji ketika sudah jadi Nabi berapa kali? Cuma sekali. Namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Yang Rasulullah kerjakan pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah setelah hajian. Baik, kata Yazid bin Aswad, aku ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shallaitu ma'ahu salata subhi fi Masjidil Khaif. Dan aku ikut salat subuh bersama Nabi di Masjidil Khaif. Masjidil Khaif yang sekarang dekat Jamarat. Falamma qadha salatahu inharaf. Ketika habis salatnya Rasulullah berpaling. Fa idza huwa bi rajulaini fi ukhral qaum lam yusalliya ma'ahu. Tiba-tiba ada dua orang tidak ikut salat subuh. Tidak. Sekarang Rasulullah ketika haji musafir atau tidak? Orang-orang bersama mereka sedang musafir hajian atau tidak? Ini kasusnya sedang safar. Sedang safar. Baik, Rasulullah salat subuh di Masjid Khaif, itu lebih afdal. Para sahabat ikut, di antaranya Yazid bin Aswad. Tiba-tiba Rasulullah selesai, ada dua orang yang tidak salat. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW selesai sholat, Rasulullah mendapati dua orang tidak sholat. Maka Rasulullah berkata, alayya bihima, panggil mereka berdua sini. Faji'a bihima, tar'udu faraisuhuma, mereka didatangi, mereka takut dimarahin atau apa. Faqala ya Rasulullah, maka mereka jelaskan kenapa mereka enggak sholat. Inna kunna qad sallayna fi rihalina, kami sudah sholat tadi di tempat kami, mungkin di kemah kami. Karena mereka musafir. Datang sini, kami sudah sholat tadi. Maka Rasulullah bersabda, "Fala taf'ala." Jangan begitu. Jangan kalau kalian sudah ke masjid, ikut aja sholat maksudnya. Jangan kalian kalau sudah sholat di kemah, kemudian tidak sholat di masjid. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah terlanjur sholat di kemah kalian, thumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid jamaah, fasolliya ma'ahu, maka salat lagi lah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, maka salat kalian ini yang kedua kali adalah salat sunnah. Yang jadi perhatian kita, Nabi tidak mengingkari mereka salat di kemah mereka. Cuma Nabi, kalau kamu sudah salat di kemah terus ke masjid, ya salat sama jamaah. Jangan mojok di belakang. Berarti sholat di kemah boleh atau tidak? Boleh. Ini pendapat cukup kuat. Tentunya bukan berarti kita menganjurkan orang ketika musafir tidak sholat di masjid. Berusaha sholat di masjid. Afdal. Pahala 27 kali lipat. Tetapi tidak wajib bagi musafir. Selama statusnya adalah musafir. Karena musafir asalnya memang diberi keringanan oleh Allah. Maka sholat 4 jadi 2. Jumat tidak sholat Jumat. Dia boleh tidak puasa. Termasuk diantaranya dia boleh tidak ke masjid. Maka pendapat yang kedua, pendapat cukup kuat dan saya lebih condong pada pendapat tersebut. Sebagian ulama memberi pendapat ketiga seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Khudair. Dia mengatakan wajibnya tidak seperti wajib orang yang mukim. Itu kalau dia lagi sehat, lagi nyaman ke masjid. Kalau enggak dia boleh istirahat. Karena asalnya musafir itu, dia musafir karena ada kegiatan yang harus dia kerjakan. Tapi intinya saya lebih condong pendapat bahwasanya orang musafir, ketika dia berstatusnya musafir, tidak wajib ke masjid. Tapi kalau dia mau ke masjid tentu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan hal-hal terkait musafir. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Jadi jadikanlah safar kita safar ibadah ya. Ketika kita bersafar, kita masuk suasana baru, nuansa baru dalam ibadah. Ada keringanan-keringanan Allah berikan, namun bukan berarti ketika safar kita libur ibadah. Ibadah tetap jalan ya. Bahkan ada keringanan sholat, boleh sholat di atas kendaraan meskipun tidak menghadap
kiblat ini adalah salah satu keringanan agar kita tetap connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita buka tanya jawab. Ada pertanyaan tadi, Ustadz gimana kalau kita lagi touring, ya. Terus kita tidak sholat di masjid. Kita bilang touring ada dua kondisi, lagi jalan atau lagi singgah. Kalau lagi jalan lanjut aja nggak ada masalah, kita nggak wajib ke masjid. Kalau lagi singgah, yang benar wajib atau tidak? Tidak wajib, tidak wajib juga. Tetapi jangan tidur di masjid. Yang di masalah antum touring, antum tidur di pelataran masjid, orang sholat, antum tidak sholat. Apa kata masyarakat? Kamu nggak sholat? Oh tidak wajib. Tapi Nabi yang bilang, kalau kamu datang ke masjid, Nabi ingkari, hendaknya kalian sholat. Jangan lakukan, berarti orang yang tadi yang sudah sholat, sudah jamak tadi. Tapi sekarang kamu tidur di masjid. Dan Rasulullah mengatakan, idza shallaituma fi rihalikuma, tsumma ataituma masjida jama'atin, fasalliya ma'ahum. Kalau kalian sudah sholat sebelumnya, kemudian kalian ke masjid, datang ke masjid, ya sholat bersama jamaah. Karena kalau kalian tidak sholat, jadi bahan perbincangan. Ini jenggotan semua. Katanya baikar sunnah. Sunnah apaan seperti ini? Sunnah tidur katanya. Nah, maka jangan bikin fitnah. Kalau antum mau tidur di tempat lain, tidak ada masalah. Tapi jangan di masjid. Kalau masjid ya sholat. Kalau ke masjid sholat. Dan sunnahnya demikian. Sholat. Kalau enggak ya tidur tempat lain. Biar tidak timbul fitnah. Apabila kita berada di negara dengan 4 musim, di mana ketika musim panas malam harinya pendek dan daripada siang hari, apakah boleh menjamak sholat maghrib dan isya atau sebaliknya karena khawatir terlewat? Maghrib jam 22.00, isya jam 23.30, subuh jam 3. 22 jam 10, 23.30 itu jam setengah 12. Waktunya panjang antara, ngapain dijamak? Waktunya panjang. Kecuali antara maghrib dan isya cuma 5 menit, ya apa boleh buat. Kita sangat kemungkinan terlambat. Tapi kalau jarak antara maghrib isya 1,5 jam, yang ngapain dijamak? Nggak boleh. Hukum asal tidak boleh dijamak. Siapa yang sengaja sholat jamak tanpa uzur, dosa. Mengakhirkan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum sahun. Itu di antara makna sahun adalah mengakhirkan sholat di luar waktunya. Maka itu di antara maknanya. Maka tidak boleh karena inna sholata kan al-mu'minina kita mauquta. Sholat itu ada waktunya, tidak boleh dilakukan di luar waktu. Maka ini bukan uzur, wallahu alam bisawab. Semisal saya ada satu kegiatan yang acaranya tidak tentu dan berjalan di antara 2 waktu sholat. Jika saya ragu apakah acara itu bisa selesai sebelum waktu sholat kedua, apakah bisa dijamak? Jangan sedikit-sedikit jamak. Kalau antum ragu, ya sholat dulu biar nggak ragu. Biar lanjut. Nggak ada masalah. Sekarang orang juga berani peras kita. Sebentar, 3 menit, saya mau sholat dulu sebentar. Kenapa? Antum ke WC 3 menit, orang larang nggak? Saya mau ke WC, 10 menit silakan, tafadhol. Daripada WC-nya di sini, 10 menit sana. Kalau minta izin 3 menit, apa susahnya? Sholat duhur, sholat asar, 3 menit selesai. Kalau memang kita buru-buru. Bisa tidak? Bisa. Minta izin. Jangan sedikit-sedikit apa? Jamak. Jamak itu kalau darurat, sakit, atau kondisi parah, terjebak di kemacetan, enggak, itu mungkin baru kita jamak. Selama masih ada bisa keluar dari kemacetan, maka enggak boleh jamak, enggak boleh hukum. Ada yang mengatakan dosa besar, hukumnya dosa besar. Karena Allah celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum an salatihim sahun, celaka. Ustadz, safar atau mudik selama 4 hari. Apakah selama 4 hari itu bisa jamak atau qasar atau normal sesuai rakaat sholat? Nah, ini ikut kajian seri pertama ya. Nonton aja terus ada khilaf, silakan. Sholat isya di atas jam 12 malam tanpa uzur, apakah itu jadinya qadha? Maka ini khilaf di kalangan para ulama tentang akhir waktu sholat isya. Ada yang mengatakan ila nisfil lail, sholat isya berakhir tengah malam. Ini ada nasnya. Ila nisfil lail, kata Rasulullah, sampai tengah malam. Ini pendapat dipilih oleh banyak ulama. Sehingga siapa yang sholat lewat dari tengah malam, misalnya jam 2, jam 3, maka dia qadha. Maka dia
qadha. Maka dia berdosa karena menunda salat lebih dari tengah malam. Pendapat yang lain seperti mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak. Ila nisfil lail itu salat waktu isya, salat yang utama. Adapun jika ada uzur, maka setelah itu sampai subuh juga masih waktu salat isya. Disebut dengan waktu uzur atau waktu darurat. Maka seorang jangan dia salat isya setelah lewat tengah malam. Kecuali ada uzur syar'i. Misalnya masih di pesawat. Dia tidak bisa sebentar lagi mendarat jam 1 malam. Itu nggak ada masalah seperti itu. Atau dia dalam kondisi kotor. Dia harus pulang ke rumah baru salat. Itu nggak ada masalah. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Allah alam bisawab. Jadi jangan dia tunda sampai lewat tengah malam. Kecuali ada uzur. Misalnya lupa, tidur. Maka tidak dikatakan dia qadha. Karena dia masih di waktunya. Namun waktu uzur atau waktu darurat. Apabila santri melaksanakan safar dalam hal ini acara rihlah bermain atau berenang keluar kota. Semua pelaksananya di hari Jumat karena jadwal libur sekolah hari Jumat. Apakah ini diperbolehkan? Anak saya karena anak merasa kurang pas di hatinya apabila rihlah di hari Jumat. Kita tidak menyengaja. Tentunya kita hindari ya. Tapi kalau memang kita hanya dapat kesempatan hari Jumat maka tidak masalah. Kalau bisa hari Sabtunya lebih baik ya. Tapi hari Jumat kalau bisa ibadah. Tapi kalau tidak ada waktu kecuali hari Jumat, maka tidak mengapa karena kebutuhan. Keluar dari pagi misalnya. Kapan diwajibkan seorang mengangkat tangan untuk berdoa? Berdoa mengangkat tangan tidak wajib, hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yastahi min abdihi idha rafa'a ilaihi yadai an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah malu jika ada hambanya mengangkat kedua tangannya, minta kepada Allah, kemudian dibalik dengan kosong. Ini dalil hukum asal berdoa adalah angkat tangan. Makanya dalam sebagian hadis dalam Sahih Bukhari, Rasulullah ketika ada yang minta tolong doain, maka Rasulullah langsung menghadap kiblat, Rasul angkat kedua tangannya. Jadi hukum asal angkat tangan menghadap kiblat. Sunnah, tidak wajib, tapi sunnah. Dan sunnah adalah tidak mengangkat tangan pada tempat-tempat doa di mana Nabi tidak diriwayatkan angkat tangan. Padahal kalau Nabi angkat tangan mungkin diriwayatkan. Contoh seperti doa masuk rumah, keluar rumah, doa Nabi berdoa. Doa habis wudu, doa pagi petang, Rasulullah pasti berdoa. Ya. Doa makan, doa selesai makan, Rasulullah berdoa. Tapi tidak disebutkan Rasulullah angkat tangan. Seandainya Rasulullah angkat tangan tentu banyak yang meriwayatkan. Ketika mau makan Rasulullah angkat tangan baru makan. Tapi Rasulullah cuma bilang apa? Bismillah. Maka kondisi-kondisi yang memungkinkan Nabi angkat tangan, tapi Nabi tidak angkat tangan dan tidak diriwayatkan, maka disunahkan juga tidak angkat tangan. Dan di antaranya ada yang dilarang, seperti khutbah Jumat, khatib tidak boleh angkat tangan, tapi cukup mengisyaratkan ke langit ketika berdoa. Karena ada seorang yang khatib berdoa, maka ditegur oleh sahabat. Saya tidak pernah Nabi seperti itu. Menunjukkan itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita ragu angkat tangan atau tidak angkat tangan, hukum asal adalah angkat tangan. Seperti kita lagi ingin berdoa kapan saja, angkat tangan. Ingin berdoa kapan saja, angkat tangan. Seorang ingin berdoa, tiba-tiba berdoa habis sholat sunnah, ingin berdoa, angkat tangan. Seorang habis sholat fardu, sunnahnya dia berzikir. Setelah berzikir, dia mau berdoa, tidak sunnah ya. Tapi kalau berdoa, ya angkat tangan, silakan. Berdoa masing-masing. Boleh berdoa setelah zikir, setelah sholat. Tidak dikatakan sunnah karena tidak diriwayatkan Nabi melakukannya. Tapi kalau boleh, boleh saja. Sebagai Ibnu Qayyim jelaskan, boleh, tidak mengapa. Tapi setelah saya zikir. Mau angkat tangan, angkat tangan. Jadi kapan saja kita berdoa, angkat tangan. Apabila ada seorang punya hutang, kemudian kita tahu bahwa orang tersebut belum mampu membayar hutangnya. Yang jadi pertanyaan, yaitu apabila kita tidak menagih hutang atau membiarkannya, apakah ini menjadi dosa buat kitanya? Tentunya tidak. Tugas orang yang pinjam uang, dia catat. Dia harus ingat. Kita dianjurkan mengingatkan. Kalau dia lalai sehingga lupa, ya urusannya dengan Allah, tidak boleh. Kenapa dia lalai, kenapa dia lupa? Kita boleh mengingatkan. Ustadz, boleh enggak saya tidak mengingatkan? Boleh, tapi kalau tidak dibayar jangan marah. Di antara kebaikan kita ingatkan, ya akhi antum punya utang sama saya. Kapan emang ada? Ya, adalah. Ini buktinya, WA-nya ada semua, lengkap. Jadi kita ingatkan. Tapi apakah wajib kita ingatkan? Tidak wajib. Dia yang wajib untuk bayar hutang. Dia wajib ingat sendiri. Cuma kita membantu dia agar dia tidak berdosa. Kita ingatkan. Kalau kita nggak ingatkan, kita nggak berdosa.
Dia yang berdosa. Bolehkah suami istri berjamaah sholat jamak dan kasar? Boleh kalau sama-sama musafir. Sama-sama ketakutan. Kalau tidak ada uzur syar'i, tidak boleh. Sahkah wudu dengan menyapu khuf tapi sempat membuka kaos kaki sebelumnya? Tapi di rumah sudah wudu dan pakai kaos kaki. Ini khilaf. Kalau kaos kakinya sudah dilepas sebelum batal, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Kita berwudu, kita pakai khuf. Sebelum batal kita lepas sepatu, pakai lagi, nggak ada masalah. Karena kita masih pakai kaos kaki dalam kondisi berwudu. Tapi jadi masalah misalnya kita sudah berwudu. Kemudian kita sholat duhur, kita usap khuf. Waktu sholat asar, ternyata kita sempat buka sepatu tersebut. Ya. Apakah batal otomatis? Pendapat kebanyakan ulama, siapa yang mengusap khuf, ketika dia buka khufnya maka batal. Batal karena ketika dia buka, kakinya kelihatan, maka kakinya yang harus diusap atau dibasuh. Namun ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan tidak. Selama kau belum batal, buka sepatu sholat, nggak ada masalah. Ada khilaf dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada hadiah, pertanyaan. Sebelumnya, jika saya berencana akan safar, bolehkah saya jamak duhur asar di rumah? Tidak boleh ya. Karena kita hanya boleh menjalankan keringanan kalau sudah keluar kota. Sudah keluar kampung kita, baru boleh. Baik, pertanyaan pertama, ada 3 hadiah. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa jamak takhir menurut mazhab Syafi'i tidak harus berurutan? Silakan ya. Bismillah, Assalamualaikum. Salam terima. Tidak harus berurutan karena asumsinya bahwa zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya itu asarnya mengikuti zuhur atau maghribnya mengikuti isya. Itu kalau jamak takdim. Ya. Kalau jamak takhir? Jamak takhir karena dia tidak pada saat ditakhir dia tidak mengikuti lagi, otomatis dia bisa di. Oke, jazakallah khairan, benar, barakallahu fiik. Silakan. Jangan lihat ukurannya, lihat isinya. Silakan. Hadiah Pak. Ya. Buat cindera mata. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebutkan dalil Rasulullah SAW, 2 dalil Rasulullah SAW pernah jamak meskipun sedang singgah. 2 dalil. Ayo jangan ragu-ragu. Ayo. Siapa yang pernah haji percepatan? Masa nggak ada yang bisa jawab? Rasulullah pernah jamak meskipun sedang singgah. Ayo. Nggak tahu? Akhwat ada yang tahu? Ada. Jawabannya apa? Kenapa? Ikhwan memalukan, ikhwan. Masya Allah, Arafah dan Muzdalifah, benar itu. Yang pernah haji tahu, yang nggak pernah haji nggak tahu. Jazakillah khairan, Allah barik fiik. Baik. Apa dalil bahwasanya musafir tidak wajib sholat berjamaah? Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Jazakallah khairan. Barakallah fiik. Syukran. Tapi demikian pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.